Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Nah, anak-anak, jumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Baca kitab suci, doa setiap hari. Nah, anak-anak, itu tadi pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Baca kitab suci, doa setiap hari. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mengutamakan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kasih dan rencana Tuhan atas hidup kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Bu Marta akan bacakan perlahan-lahan, anak-anak menyimak ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi Ibu akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pagi hari ini sudahkah kalian baca kitab suci? Ya, setiap hari di saat kita bangun pagi jangan lupa berdoa, ucapkan syukur kepada Tuhan, dan juga bacalah kitab suci secara teratur. Nah, anak-anak, tahukah kalian kitab suci mula-mula ditulis dalam bahasa apa? Ya, untuk Perjanjian Lama pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan
Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau seperti itu, siapa yang bisa baca? Tentu saja hanya orang Ibrani dan orang Yunani. Itu pun terbatas karena orang Ibrani hanya bisa baca kitab Perjanjian Lama. Orang Yunani hanya bisa baca kitab Perjanjian Baru. Nah, anak-anak, kalau saat ini kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita mengucap syukur. Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang untuk menerjemahkan kitab ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kita mengucap syukur di saat kita bisa membaca Alkitab dengan bebas dan bisa memahaminya. Karena kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Coba kalau masih dalam bahasa Ibrani, masih dalam bahasa Yunani, tentu kalian bingung kan? Nah, anak-anak, sampai saat ini Tuhan masih memakai orang-orang yang Tuhan panggil untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam berbagai bahasa, ke dalam bahasa suku-suku bangsa. Bahkan saat ini kitab dalam bahasa Jawa juga ada, karena kita tinggal di Jawa. Nah, ada banyak suku-suku di Indonesia, dan orang-orang yang Tuhan panggil untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku-suku itu, Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa menolong orang-orang yang ada di suku-suku yang terpencil. Mereka bisa membaca Alkitab, membaca kitab suci dalam bahasa mereka. Nah, di saat kita sudah membaca kitab suci, kita memahaminya, jangan lupa kitab yang kita baca, bacaan kitab kita pada pagi hari ini dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kitab suci yang sudah kita baca, kita renungkan, jangan hanya berhenti ya. Kita akan ceritakan kepada teman-teman kita. Kalau kita malu untuk mengatakannya, ceritakan kitab suci melalui kehidupanmu, karena hidup kita adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh sesama kita. Maksudnya apa? Biarlah hidup kita jadi saksinya Tuhan. Segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saat hidup kita jadi berkat, kita telah menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak yang hidup dalam terang senantiasa menjadi teladan dalam semua kehidupannya. Nah, anak-anak, ceritakan kitab suci, jadilah teladan dalam hidupmu, karena hidupmu adalah kitab terbuka yang dibaca oleh sesamamu. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan saat pagi hari ini yang mengingatkan kami. Kalau kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu bukan untuk diri kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini dengan satu pujian, Dia harus makin bertambah. Harus makin bertambah.
Demikian anak-anak kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Nah anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Pagi hari ini doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ibu Endang. Baik anak-anak, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Tangan dilipat, mata ditutup, berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga berdoa Bapa kami. Saatnya kita akan berpisah, jumpa kembali dalam sapaan pagi selanjutnya bersama Sekolah Kristen Dian Wacana. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.